Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di pelajaran sistem kontrol elektropneumatik. Kita akan coba sedikit kembali membahas materi elektropneumatik yang mungkin sebelumnya belum sempat kita bahas ya. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh sebuah sistem elektropneumatik yang dimana di sini ada sistem kontrol, kemudian di sini ada sistem pneumatik atau rangkaian utamanya, di mana di sini adalah elemen input yaitu sebuah saklar atau push button. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada relay. Relay itu adalah elemen proses ya. Kemudian di sini ada solenoid, satu buah solenoid yang itu adalah elemen kontrol, di mana solenoid ini yang akan mengontrol ini. Ini labelnya 1Y1, bisa dilihat 1Y1. Nah, ketika ini aktif, maka katup akan bergeser. Bagaimana ini aktif? Itu karena ada sinyal dari K1 ini. K1 aktif karena ada dua elemen input ini. Jadi urutannya adalah elemen input memberikan sinyal pada relay atau kontaktor, kemudian switch ini aktif, kemudian mengaktifkan solenoid yang akan menggerakkan valve. Selanjutnya di rangkaian pneumatik atau rangkaian utamanya, di sini adalah elemen supply, di mana udara itu akan masuk ke katup kemudian dialirkan ke silinder. Silinder ini adalah elemen kerja. Kita cek, benar ya. Jadi seperti ini adalah susunan atau elemen-elemen yang ada pada sebuah sistem elektropneumatik. Ini adalah elemen-elemennya dan juga part-partnya, di mana input elemen di rangkaian pneumatiknya ada switch, push button, limit switch, sensor dan lain-lain. Dan di rangkaian elektroniknya, nah jadi di rangkaian elektropneumatik ada rangkaian elektronik serta rangkaian pneumatiknya seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah rangkaian elektroniknya, di sini adalah rangkaian pneumatiknya. Mana rangkaian elektronik ini digunakan untuk mengendalikan pneumatik, rangkaian pneumatik atau katup-katup yang ada di sini. Ini komponen-komponen yang sering dipakai dalam sistem elektropneumatik. Suplai energi ada kompresor, air service, kemudian inputnya ada limit switch, tombol tekan, kemudian ada proximity sensor. Kemudian elemen proses ada kontaktor, relay, atau modul elektronik yang lain. Serta di elemen kontrol akhir ada katup, dan elemen kerjanya adalah silinder atau motor. Ini diagram rangkaian dasarnya seperti tadi. Ini sinyal input memberikan sinyal kepada proses, diproses dan menjadikan output di rangkaian elektronik ini, mengaktifkan di rangkaian yang pneumatik ini. Kita akan coba untuk membuat sebuah rangkaian elektromagnetik sederhana dengan kontrol elektrik langsung dan tidak langsung atau direct dan indirect. Kita akan gunakan pertama kita gunakan single acting cylinder aja ya. Sini kita kompresor, kemudian single acting cylinder. Kalau kita mau menggunakan double acting cylinder itu kita nanti pakai yang katup 5/2, tapi karena kita single acting cylinder maka kita pakai yang katup 3/2.
sambungkan seperti ini. Kita beri suppressor, kita setting ini karena elektropneumatik, kemudian spring return supaya dia nanti kembali. Kita buat rangkaian elektriknya, mana tegangannya itu 24 volt. Kita butuh satu buah push button. Untuk push button ini sebenarnya tergantung dari perintah atau kebutuhan. Kita buat yang kontrol langsung, jadi push button langsung ke solenoid, elemen kontrol untuk mengendalikan katupnya. Kita harus beri label. Caranya double klik. Jadi caranya untuk memberi label itu melakukan double klik kepada komponennya ya, bukan memberikan teks yang di sini. Nanti tidak bisa, karena meskipun kita memberikan teks yang sama misal di sini dengan yang sini, itu nanti nggak aktif. Kita harus double klik untuk memberikan label supaya solenoid ini terhubung dengan yang ada di sini. Kita berikan G1, dan ini B1. Kita harus samakan dengan solenoid yang ada di rangkaian. Oke, sudah. Kita coba play. Teman-teman, karena ini push button, maka ketika ditekan sesaat, silinder ini hanya maju sesaat kemudian langsung kembali, karena sinyal ini hanya masuk sesaat ke solenoid. Kalau kita tahan, maka dia akan maju maksimal. Kita lepas, dia akan kembali. Tahu ya? Jadi ada dua yang ini harus diperhatikan. Ini push button yang kalau kita tekan kemudian kita lepas, dia akan kembali. Kemudian ada satu lagi, itu dead end switch. Dead end switch ini dia seperti selektor. Jadi kalau kita lepas, itu dia masih bisa memberikan sinyal. Lihat, beda ya dari simbolnya. Kalau dari simbolnya bisa kita lihat, kalau dead end switch dia ada seperti zigzagnya ini. Kalau push button dia garis putus-putus lurus. Nah, ketika kalian mengerjakan soal ini harus diperhatikan baik-baik, karena ini bisa mempengaruhi gerakan dari rangkaian elektropneumatik. Kita kembalikan lagi, gunakan push button. Kalau misalkan kita mau mensimulasikan ini ditekan secara terus menerus, bisa juga selain dengan klik kiri ditahan atau dengan kontrol. Kita tekan kontrolnya itu pun sama, atau dengan menekan tombol shift yang ada di keyboard. Kalau kita menekan tombol shift itu nanti fungsinya akan seperti dead end switch. Kita klik, tapi ini hanya tombol kontrol dan shift ini hanya seperti ya kita menekan terus menerus, tapi tidak perlu melakukan klik pada mouse atau kursor ya. Kalau misalkan mau memberikan sinyal yang terus menerus ya kita pakainya yang dead end switch ini. Kalau merangkai secara sesungguhnya, ini rangkaian langsung karena dari push button sinyal langsung masuk ke solenoid. Kita akan buat yang tidak langsung. Kita duplikat.
karena ini tidak langsung, berarti kita butuh satu relay. Kita ambil, nah untuk membuat saklar dari relay ini kita pakai yang max switch. Kita taruh di sini. Dan kita beri label, ingat double klik. Di sini kita berikan label yang sama. Nah, apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah relay ini terhubung dengan satu kontak terbuka pada nomor 2. Di sini ada nomornya, nomor 2 ada kontak terbuka. Jadi kita bisa melakukan pengecekan kembali relay ini sudah terhubung dengan benar atau belum sesuai dengan yang mau kita inginkan. Seperti itu ya. Kalau yang sebaliknya berarti ini NC. Ini kita ganti Y2. Oke, kita run. Oh maaf. Nah, kenapa tadi ini ketika saya tekan yang ini, yang kanan pun ikut ditekan karena labelnya sama PB1. Jadi label yang ada di Fluid Sim ini dia komponen itu jadi sama. Kalau jadi kita harus ganti PB1 ini dengan PB2. Nah, seperti itu. Kalau secara fungsi ini sama karena ini tidak ada rangkaian penguncinya. Tapi kita bisa berikan rangkaian pengunci di sini karena kita menggunakan relay. Seperti ini. Oke, maka nanti K1 aktif, dia akan mengunci ini. Tapi karena saya belum memberikan tombol push button, dia tidak akan kembali sampai K1 ini putus. Seperti itu untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas untuk soal-soal yang selanjutnya. Terima kasih.